заебал нахуй. Perkembangan terakhir perang Rusia-Ukraina menunjukkan dinamika yang lebih lambat, namun tetap signifikan. Setelah lebih dari 3 tahun konflik terbuka, garis depan tidak lagi sekadar pergerakan cepat pasukan atau mundurnya satu sisi, tetapi kini menampilkan perang posisi yang panjang dan terukur. Rusia, melalui operasi bertahap, telah menguasai wilayah sekitar 1/5 dari total daratan Ukraina. Angka ini mencerminkan hasil strategi yang berfokus pada stabilisasi wilayah yang telah dikuasai sekaligus memperluas zona kendali secara perlahan. Kontrol wilayah yang semakin luas ini bukan hanya berdampak pada pergerakan pasukan di lapangan, tetapi juga mengubah lanskap geopolitik di kawasan. Setiap kota, desa, dan jalur logistik yang berpindah tangan menjadi faktor penting dalam strategi militer masing-masing pihak. Dalam konteks ini, pertempuran tidak hanya soal benturan langsung, tetapi juga soal pengelolaan sumber daya, logistik, dan kemampuan mempertahankan posisi dalam jangka panjang. Garis depan saat ini relatif stabil di banyak sektor, meskipun tetap ada titik-titik panas di sepanjang Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Di Donetsk, Rusia membangun pertahanan berlapis dengan parit, tank trap, dan ranjau yang menutupi jalur masuk utama ke kota. Pos-pos pertahanan ini memaksa pergerakan pasukan lawan menjadi terbatas, sementara mereka berfokus pada serangan terbatas untuk menguji kelemahan posisi lawan. Di Zaporizhia dan bagian utara Kherson, situasi bergerak lebih lambat. Ukraina menjaga jalur logistik penting yang menjadi sumber pasokan, sedangkan Rusia mencoba menekan melalui serangan artileri dan drone. Meski demikian, usaha ini lebih bersifat tekanan bertahap daripada terobosan besar. Sementara itu, di Kharkiv dan Sumy, perubahan wilayah relatif kecil dan didominasi oleh serangan drone dan artileri jarak jauh yang bersifat sporadis. Kondisi ini mencerminkan sifat perang modern di Ukraina. Meskipun garis depan tidak bergerak cepat, intensitas serangan dan frekuensi pertempuran tetap tinggi, terutama di sektor yang memiliki nilai strategis. Setiap pergerakan dipertimbangkan secara matang, karena kesalahan kecil dapat mengubah keseimbangan di daerah tertentu. Berdasarkan analisis terbaru, Rusia menguasai sekitar 115.000 km persegi wilayah Ukraina, atau sekitar 19–20% dari total daratan negara itu. Donetsk dan Luhansk menjadi wilayah dengan kontrol Rusia tertinggi, mencapai lebih dari 3/4 area masing-masing. Zaporizhia dan Kherson juga berada di bawah kontrol signifikan, meski beberapa wilayah masih berupa zona abu-abu yang sering berubah status. Kontrol ini dibangun melalui kombinasi operasi militer langsung, penempatan pasukan permanen, dan penguatan jalur logistik. Beberapa kota diperkuat dengan garnisun dan fasilitas penyimpanan amunisi, sementara daerah pedesaan banyak digunakan sebagai rute transit dan buffer zone. Dengan cara ini, Rusia menciptakan jaringan pertahanan yang memungkinkan pasukan tetap mobile sekaligus mempertahankan posisi secara efektif. Meskipun penguasaan wilayah ini terlihat stabil, garis depan tetap dinamis. Perubahan kecil di satu sektor dapat memengaruhi jalur logistik dan posisi pasukan di sektor lain. Dengan demikian, wilayah yang dikuasai bukanlah wilayah yang sepenuhnya aman dari serangan balasan atau infiltrasi. Strategi militer Rusia saat ini lebih menekankan pada stabilisasi wilayah yang telah dikuasai dan tekanan bertahap pada zona yang masih dikuasai Ukraina. Serangan drone,
rudal presisi, dan artileri, jarak jauh menjadi alat utama dalam operasi ini karena memungkinkan pengurangan risiko bagi pasukan infanteri sambil tetap memberi tekanan pada lawan. Ukraina, di sisi lain, mengandalkan mobilitas tinggi dan sistem pertahanan udara untuk menghadapi gelombang serangan. Unit kecil dan fleksibel digunakan untuk menahan pergerakan Rusia dan menjaga jalur logistik tetap terbuka. Kondisi ini menciptakan perang yang lambat, tetapi intens di titik-titik tertentu. Taktik ini membuat konflik cenderung menjadi perang atrisi, di mana kemampuan mempertahankan posisi dan logistik menjadi faktor utama. Selain itu, serangan terhadap infrastruktur penting seperti energi, transportasi, dan komunikasi menjadi bagian dari strategi kedua belah pihak untuk memengaruhi kemampuan lawan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, serangan ini dilakukan dengan perhitungan agar tidak memicu eskalasi yang terlalu cepat dan tetap mempertahankan kendali wilayah yang sudah dikuasai. Dunia menanggapi perubahan wilayah dengan cara yang berbeda. Negara-negara Barat mengecam penguasaan wilayah Rusia dan merespons melalui paket bantuan militer, termasuk sistem pertahanan udara, kendaraan lapis baja, dan dukungan finansial. Efektivitas bantuan ini sering dipengaruhi oleh kondisi politik internal masing-masing negara, serta kemampuan untuk menjaga konsistensi dukungan. NATO meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur, melakukan latihan gabungan, dan memperkuat sistem radar serta pertahanan udara. Namun, aliansi ini tetap tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Di luar blok Barat, beberapa negara mengambil sikap netral atau hati-hati, menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan Rusia, terutama dalam perdagangan energi dan pangan. Di tingkat global, perubahan ini menimbulkan pergeseran dinamika geopolitik. Negara-negara besar menilai kembali strategi mereka terhadap keamanan regional, memperhatikan potensi dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan, serta memantau kemungkinan eskalasi yang lebih luas. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.